Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah kehidupan, yang pasti kita akan melalui sebuah kebahagiaan dan kesedihan. Nah, pertanyaannya, apakah bahagia itu bisa diperoleh dengan kekayaan ataupun dengan sebuah harta benda atau memiliki keturunan yang solih atau yang baik, atau bahkan memiliki istri yang cantik, itu merupakan sebuah kebahagiaan. Nah, kadang pula banyak orang yang sudah memiliki harta yang banyak, tapi dia masih tersimpan dalam hatinya sebuah kesedihan. Masih sedih, padahal kaya sudah, keluarga yang harmonis sudah, tapi masih ada rasa kesedihan dalam hatinya. Mungkin karena kurang menikmatinya ataupun lain sebagainya. Maka bagaimanakah kehidupan ini bisa selalu bahagia? Untuk menjawab hal seperti itu, saya mengutip pendapatnya Ibnu Athaillah seperti judul yang di depan. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam pernah menjelaskan bahwasanya liyakillah ma tafrahu bihi yakillah ma tahzanu alaihi. Semakin engkau merasa bahagia, semakin sedikit sesuatu yang membuatmu bahagia, maka semakin sedikit pula sesuatu yang membuat kamu sedih. Nah, contohnya gini, maksudnya semakin kadar atau standar sesuatu yang membuat kita menjadi bahagia itu sedikit, maka kesedihan pun sedikit. Contohnya gini, kalau standar orang kaya menurut kita menurut saya kadar kaya menurut saya adalah mendapatkan mobil, maka ketika saya tidak mendapatkan mobil, maka hati ini akan sedih. Saya sudah berusaha keras, tapi tetap aja belum bisa mendapatkan mobil, maka ada rasa timbul kesedihan. Atau gini, standar bahagia saya adalah memiliki rumah yang mewah. Ternyata rumah yang mewah itu tidak bisa saya dapatkan. Kadang timbul kesedihan di situ. Berbeda halnya ketika saya menyederhanakan standarisasi sesuatu yang membuat saya bahagia. Contohnya, saya bahagia hari ini kalau saya makan tempe, itu sudah membuat rasa bahagia dalam diri. Maka ketika itu tercapai, maka timbullah rasa kebahagiaan dalam hati. Adapun ketika hari ini kok malah saya bisa makan ayam atau makan yang daging, maka itu membuat saya lebih bersyukur dan lebih bahagia. Jadi kadar kebahagiaan itu sebenarnya bukan ditentukan oleh materi, tapi dalam diri kita sendiri. Semakin standarisasi kita semakin tinggi, maka ketika standar itu tidak bisa tercapai, maka hati akan lebih sedih. Bukan berarti tidak boleh bercita-cita, bukan, tapi kita mengatur hati kita biar rasa kecewa itu hilang, rasa kesedihan itu tidak ada. Ada sebuah cerita yang menarik dari Al-Hikam ini. Dahulu ada seorang raja, dia itu mendapatkan sebuah gelas yang sangat indah. Gelas yang sangat indah tidak ditemukan di zamannya. Lalu sang raja bertanya kepada penasehatnya, bagaimana menurutmu tentang gelas ini? Lalu penasehat raja tadi berkata, wahai raja, jangan engkau ambil gelas itu. Sekarang Anda ini di posisi raja dan Anda sudah aman di posisi ini. Anda sudah berkecukupan, Anda sudah sangat senang. Khawatir saya ketika engkau mengambil gelas itu, engkau akan merasa sedih ketika gelas itu hilang. Engkau akan merasa sedih ketika gelas itu pecah. Karena ketika gelas itu pecah, maka tidak bisa disatukan kembali. Dan ketika gelas itu hilang, maka engkau tidak bisa menemukan gelas seindah ini, seindah yang engkau bawa itu. Akhirnya sang raja ini
ngeyel, dia tidak mau menuruti nasihat dari penasehatnya. Lalu sang raja tetap mengambil gelas itu. Jadi dia kalau makan pakai gelas itu, kalau minum ya mesti ditemani gelas itu. Suatu ketika gelas ini hilang. Ketika gelas ini hilang, sang raja itu bersedih hatinya. Bersedih, dia tidak nafsu makan, dia merasa sedih. Bilanglah sang raja kepada penasehat, "Wahai penasehat, benarlah engkau telah melarangku untuk mengambil gelas itu. Dahulu sebelum aku membawa gelas itu, saya hidup tenang, saya hidup bahagia. Tapi ketika saya mengambil gelas itu dan gelas ini hilang, maka hati saya sedih." Padahal loh ya, secara logika, sebelum gelas itu dibawa raja, raja itu dalam kecukupan sebenarnya, cukup dibanding dengan orang-orang lain ya. Dia sudah cukup bahagia. Tapi ketika membawa sesuatu, karena standarisasinya dinaikkan ya, dia bisa bahagia kalau dengan gelas itu, maka ketika gelasnya hilang, dia merasa sedih. Dari cerita ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya kalau orang yang cerdas ketika dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan kelebihan, contohnya mendapatkan harta yang lebih, ketika dia kehilangan harta itu, maka ya gak usah sedih sebenarnya, karena pun harta itu, sebelum ada harta itu kita sudah bahagia sebelumnya. Contoh, kita punya motor misal, dahulu sebelum punya motor sudah bahagia, sudah bahagia. Ketika kita mendapat motor kan timbul ya rasa senang itu timbul. Nah, senang itu timbul. Rata-rata orang ketika motornya hilang pasti ada rasa kesedihan. Padahal secara logika sebelum dia memiliki motor, dia itu sudah bahagia gitu. Maka kita bersama-sama lah, saya pun sama, kita menata hati bahwasanya kebahagiaan itu berletak di hati kita, ketergantungan kita terhadap materi. Jadi ketika kehilangan sesuatu ataupun punya suami semisal atau punya istri terus terjadi cekcok, bahkan terjadi perceraian, karena ya jangan begitu larut dalam kesedihan, karena sebelum menikah pun sebenarnya sudah bahagia. Lalu ketika timbul masalah rumah tangga ataupun ada misal Anda dikhianati ataupun apa, maka ya gak usah ya sedih mungkin. Cuma kita coba berpikir secara nalar yang cerdas, lah ngapain saya sedih juga, orang sebelum punya suami ataupun punya istri sebenarnya sudah bahagia. Adapun punya suami istri itu mungkin vandal, kelebihan ketika tidak memiliki, ketika hilang sesuatu itu, atau kehilangan mobil atau kehilangan rumah, ya mungkin itu adalah pertanda bahwa Allah menguji kita. Hati kita dilatih untuk selalu berbahagia. Mungkin itu kita sama-sama belajar, saya pun belum sempurna. Kita sama-sama menata hati agar kita bisa hidup lebih bahagia, yaitu caranya dengan meminimalkan standarisasi sesuatu yang membuat kita bahagia. Jadikanlah hidup sesimpel itu. Kita bahagia dengan sesuatu yang simpel saja, gak usah bermuluk-muluk, tapi kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti melarang bercita-cita, tapi kita lebih harus bisa menata hati agar tidak tergantung pada sesuatu yang membuat kita kalau kehilangan sesuatu itu menjadi sedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.